Dampak politik dan pemerintahan pada masa kekuasaan VOC. Pengaruh VOC di Indonesia diawali dengan kedudukan mereka di Batavia. Dalam perkembangannya, VOC mulai turut campur tangan dalam kehidupan kerajaan-kerajaan lokal. Di antaranya, campur tangan dalam urusan politik kerajaan. Kedua, penguasa pribumi menjadi bawahan VOC. Yang ketiga, politik adu domba atau divide et impera yang dijalankan oleh VOC menyebabkan perpecahan di kalangan keluarga kerajaan. Yang kedua yaitu masa pemerintahan Dendels. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Dendels, penguasa pribumi diangkat sebagai pegawai negeri. Mereka menerima gaji secara bulanan dan dilarang menerima upeti. Selain itu, mereka kehilangan jabatan secara turun-temurun. Nah, dampak dari masa pemerintahan Dendels yaitu, yang pertama, Pulau Jawa dibagi menjadi 8 karesidenan. Kedua, kedudukan penguasa pribumi semakin merosot. Dan yang ketiga, adanya dualisme pemerintahan, yaitu pemerintahan Eropa dan pemerintahan pribumi. Nah, struktur pemerintahan Eropa, pertama ada residen, kedua asisten residen, yang ketiga ada pegawai kontrolir. Sedangkan pemerintahan pribumi, pertama ada bupati, 2 wedana, 3 asisten wedana, dan yang keempat pejabat desa. Yang ketiga ada masa pemerintahan Raffles. Masa pemerintahan Inggris di Indonesia dijalankan oleh Thomas Stafford Raffles yang berkedudukan sebagai Letnan Gubernur Jenderal. Pada masa pemerintahannya, Raffles berupaya mereformasi sistem pemerintahan di Hindia Belanda. Dampak masa pemerintahan Raffles dalam bidang politik yang pertama, pembagian Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan. Kedua, pembaruan dalam bidang ketatanegaraan. Yang ketiga, penghapusan ikatan feodal dalam masyarakat Jawa. Dan yang keempat, kepastian hukum bagi masyarakat.